Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman dan selamat malam Kak. Di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Tensa Joeltika Zega dengan nomor NPM 283201004. Di sini saya akan menjabarkan tentang praktikum statistik 2 kami dengan judul deskripsi statistik atas kuesioner dari responden menggunakan SPSS. Oke, pertama saya akan mengisi variabel view sesuai dengan kuesioner dari responden. Kedua, saya akan menganalisis data view dengan deskriptif statistik frekuensi untuk jenis kelamin, usia, bekerja, dan variabel kompensasi. Ketiga adalah saya akan menginterpretasi hasil kuesioner dari responden. Ini juga saya telah menulis indikator identitas responden dan indikator variabel kompensasi yang akan saya interpretasi hasilnya nanti. Baik, kita mulai dengan masuk ke dalam SPSS. Kira-kira seperti ini tampilan dari SPSS. Ini ada data view dan ada variabel view. Ini kita akan mengisi 3 kuesioner dulu, yaitu yang dari indikator ini tadi, jenis kelamin, usia, dan lama bekerja. Oke, baik. Kita mulai. Pertama, kita akan mengisi name-nya, jenis kelamin. Karena di SPSS tidak bisa pakai spasi, maka kita akan memberikan sambungannya underscore. Jenis kelamin, kedua adalah usia, dan yang ketiga adalah lama bekerja. Oh ya, tidak bisa pakai spasi ya. Lama bekerja. Jenis kelamin, usia, dan lama bekerja. Di sini sudah ada tampilan dari bawaan SPSS-nya. Ini semuanya tidak usah kita ubah, kecuali yang value sama measure-nya. Oke, measure-nya kita buat ke scale aja semuanya. Dan kita akan mengisi value-nya. Kita isi dengan sesuai dengan indikator identitas tadi. Oke, kita mulai dengan jenis kelamin ya. 1 kurang dari 20 tahun. Kedua 21 tahun sampai dengan 30 tahun. 3 31 tahun sampai dengan 40 tahun. Keempat 41 tahun sampai dengan 50 tahun.
Satu lagi 5 lebih dari 50 tahun 50 tahun. Baik, kita sudah masuk, kita oke kan. Selanjutnya kita buat untuk indikator usia, questionnaire usia. Baik, nomor 1 kita akan membuat maaf, usia tadi yang itu tertulis maaf, jadi yang jenis kelamin tadi kita ubah lagi di sini, jadi kita remove dulu semua. Tadi udah kita kopikan, untuk mohon maaf. Satu adalah laki, dan yang kedua adalah perempuan. Oke. Yang tadi kita buat pertama udah kita pindahkan ke usia ini, dan selanjutnya kita akan isi value dari lama bekerja. Oke, baik. 1 sama dengan kurang dari 5 tahun. 5 tahun. 2 sama dengan 6 sampai 10 tahun. 3 sama dengan 11 sampai dengan 15 tahun. Mohon maaf, suara saya agak sedikit 11 sampai 15 tahun. Yang keempat adalah 16 sampai 20 tahun. Yang terakhir adalah 5 lebih dari 21 tahun. Baik. Oke. Kita masukkan dan kita akan kembali ke data view. Oke, ini sudah muncul. Di sini dan sebutkan dari dosen saya, Pak Sunario. Baik, saya akan melanjutkan. Mohon maaf, saya menggunakan Bandicam yang cuma bisa dipakai 10 menit. Baik, saya akan melanjutkan ini. Saya akan mengcopy data dari questionnaire ini sampai dengan 103 ya. Copy, saya pindahkan ke tadi. Oke. Edit. Maaf. Lelet. Di sini. Sepertinya laptop saya lelet. Oke, saya akan paste di sini dengan 103 data ya. Ya. Setelah itu kita akan menganalisis dengan masuk ke descriptive statistik sequence-nya.
kita kontrol A aja, baru kita pindahkan dengan tanda panah. Lalu di sini kita bisa oke kan? Nggak akan muncul. Kita tunggu sebentar. Output dari kan melihat tabel dari frekuensi tabel ini sesuai dengan variabel yang kita masukkan ke SP. Baik, ini kita coba saja. Data sebelumnya dari sini. Ini kita akan mencocokkan dari deskripsi yang dikirim oleh Bapak Sunario. Jenis kelamin dengan jenis kelamin laki-laki 49, perempuan 54, jumlahnya pasti 103, persentasinya 47. Oke, dibulatkan 53%, dibulatkan menjadi 52. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke usia dulu ya. Usia kurang dari 2 tahun, respondennya adalah 22 responden. Lanjut ke 21-30 tahun adalah 28. 41-40 tahun 20. 41-50 tahun 19. 19. Dan terakhir lebih dari 50 tahun adalah 14. Presentasinya kita tulis di sini 21 40 bentar 27,20 bentar 19,04. Mohon maaf, mata saya sedikit buram. 19,40. Oke. 18,40. Dan terakhir adalah 13,60%. Baik. Sudah, di sini kita akan mendeskripsikan tentang tabel data responden menurut usia ini. Untuk mempersingkat waktu, saya telah menulisnya. Coba ini data dari sebelumnya. Kita ganti sesuai dengan responden 22 jadi 21,40. Dan yang 21-30 28 dengan atau sama dengan 27,20%. Usia 31-40 31-40 ada di sini 20 responden, 20 responden dengan kurang atau sama dengan 19,40%. 19,40%. Responden dengan usia 41-50 tahun 19.
19 sama dengan 18,40. 18,40% dan lebih dari 50 tahun sebanyak 14 responden dengan persentase 13,66%. Baik, selanjutnya sama bekerja kurang lebih sama, kita isi aja datanya sesuai dengan lama bekerja, data lama bekerja kurang dari 5 tahun, respondennya ada 25, selanjutnya 6 sampai 10, 25, 11 sampai 15, 26, 16 sampai 20, 20, dan terakhir adalah lebih dari 21 tahun adalah 7 responden. Presentasinya kita buat 24%, bentar, 24,% bentar, 25, 19, bentar, 6, oke baik, sudah sesuai 103, dan di sini juga saya sudah membuat sesuai dengan keterangan tabelnya, deskripsinya. Kita akan lanjut lagi ke satu lagi, tentang kompensasi. Yang tadi kan kita pakai indikator identitas. Baik, tadi terputus. Saya akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan di indikator variabel kompensasi. Setelah kita sudah siap dengan indikator responden, identitas responden, kita lanjut ke variabel kompensasi. Saya sudah ngisi datanya untuk mempersingkat waktu. Baik, di sini kita tulis kompensasinya sampai dengan 6 kuesioner. Jangan ada spasi, oke? Dan kita isi datanya kira-kira seperti ini dengan cara yang tadi juga. Masukkan satu, keterangannya ada di sini, saya memberikan 5 keterangan karena di sini saya memberikan indikatornya 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, dan 4 setuju sampai 5 sangat setuju. Dan kita masukkan itu ke ini. Karena kompensasi 1 sampai 6 itu sama, maka kita isi datanya sama. Semuanya sama. Saya sudah mengubah ke scale. Lanjut ke data view-nya. Baik, data ini kita kopikan juga seperti yang tadi. Saya sudah menyimpan datanya. Baik, di sini kita kopikan saja sampai dengan 103.
sesuai dengan copy, kita kopikan ke SPSS ini. Oke. Kita lanjutkan menganalisis. Kita klik analyze, lalu ke descriptive statistik, lalu ke frequency. Lalu kita kontrol A, kita pindahkan seperti tadi. Dan tanda centang ini jangan sampai hilang, kita harus isi. Di sini juga saya akan memberitahu tentang adanya juga tipe selain tabel, ada gambar, misalnya seperti pie chart. Coba yang ada pie chart-nya, itu bulatan gitu. Sebenarnya ini bukan malam, ini pagi. Kita tunggu. Hilang. Baik. Kita mengulang. Kita buat mengulang. Baik. Di sini akan menyampaikan sebagai tambahan sedikit saja seperti ini. Lebih ya. Kita tunggu. Kita akan menginterpretasi baik sesuai dengan data respon. Bukan. Ini sesuai dengan kompensasi. Di sini saya akan menguraikan tentang data ini. Sudah saya isi duluan untuk mempersingkat waktu. Oke, kita menyesuaikan. Sini misalnya kompensasi 1, setuju. Frekuensinya adalah, respondennya adalah 23 responden dengan persen 22,3%. 30%. Selanjutnya, karena sangat setuju tidak ada dan sangat tidak setuju tidak ada, maka tidak ditampilkan di sini. Jadi yang ditampilkan adalah data yang ada, respondennya. Kurang setuju 75 responden dengan 72,8%. Itu sama dengan 72,8%. Tidak setuju ada 5 responden dan sama dengan 4,9%. Oke. Di sini sampaikan diuraikan, saya sesuaikan dengan tabel, saya sesuaikan dengan SPSS ini. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf ada kesalahan karena saya masih pemula dan baru belajar juga menggunakan SPSS dan aplikasi merekam ini. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Saya akhiri.
Selamat malam dan terima kasih.